Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu dan juga nikmat bisa berkumpul bersama-sama di sini. Yang terhormat, tutor mata kuliah Public Speaking Ibu Dini Hoirunisa MIKOM dan teman-teman mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri dengan NIM 0447372219 dari Prodi Ilmu Perpustakaan UPBJJ Bogor. Untuk beberapa waktu ke depan, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas persoalan mengenai inflasi. Jujur ya, saya pribadi sebenarnya nggak terlalu suka kalau bahas soal uang. Bukan karena saya kaya, tapi justru karena setiap kali kita bahas soal uang, itu rasanya kayak tertampar fakta. Maksudnya gimana sih teman-teman? Yuk kita coba ingat lagi bareng-bareng. Teman-teman semua di sini, apakah masih ada yang ingat dengan harga permen, harga kopi, atau mungkin dengan harga bensin di tahun yang lalu? Berapa harganya? Naik kan harganya? Minimal 5% atau mungkin lebih. Tapi kok rasanya hidup terasa makin berat ya? Dan gaji kita juga terasa segitu-segitu aja. Nah, disinilah kita harus curhat bareng. Bukan untuk mengeluh, tapi agar kita mengerti bahwa musuh yang sebenarnya diam-diam menggerogoti dompet kita setiap harinya itu adalah inflasi rupiah. Jadi, apa sih inflasi itu sebenarnya? Sering kita dengar, inflasi itu harga naik. Iya benar. Tapi lebih tepatnya, inflasi itu adalah ketika nilai uang kita yang turun. Dulu, uang 10.000 kita bisa beli es teh, beli gorengan, cilok, kopi. Wah, banyak juga ya. Tapi coba lihat sekarang, buat beli es teh aja udah mepet. Uangnya sih tetap 10.000 ya, tapi kekuatannya untuk beli barang itu yang berkurang, pelan-pelan, diam-diam, tapi pasti. Kenapa ini bisa terjadi? Teman-teman ada yang tahu mungkin? Oke, jadi penyebab terjadinya inflasi itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, barang semakin langka, tapi pembelinya makin banyak. Contoh gampangnya, waktu lebaran deh. Saat harga ayam lagi naik gila-gilaan, permintaannya tinggi, tapi stoknya cuma segitu-segitu aja. Yang kedua, biaya produksi naik, seperti harga bensin naik, ongkos kirim naik, plastik kemasan juga naik. Otomatis kan para pedagang jadi naikin harga dong, biar nggak rugi, ya kan? Nah, yang ketiga, uang yang beredar itu terlalu kebanyakan. Kalau Bank Indonesia nyetak uang terlalu banyak, tapi barang yang nggak nambah, ya otomatis nilai uangnya turun. Karena uangnya jadi kurang berharga. Makanya inflasi itu bukan cuma soal pedagang yang serakah. Kadang memang rantai ekonominya yang lagi nggak sehat. Terus kalau kita diam aja gimana? Uang yang kita simpan di bawah bantal atau di tabungan dengan bunga 2% per tahun, itu lama-lama nilainya bakal nyusut. Sementara nilai inflasi kita rata-rata di 3-5% per tahun. Itu artinya secara nggak sadar kita sudah rugi 1-3%. Contohnya gini nih, tahun 2020 teman-teman nabung 10 juta, daya belinya juga setara dengan 10 juta. Masuk tahun 2025, uang 10 juta itu masih tetap 10 juta di rekening kita. Tapi daya belinya udah setara kayak 8,5 juta di tahun 2020. Sakit nggak tuh? Lumayan kan 1,5 juta bedanya? Makanya kita jangan cuma jadi penonton. Nabung doang sekarang nggak cukup. Kita harus bisa belajar untuk bikin uang kita kerja. Bukan cuma dibiarin. Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.